Ini drone-nya mau ditombak tadi. Punan Batu adalah kelompok terakhir di Pulau Kalimantan yang menerapkan cara hidup manusia prasejarah, yaitu berburu dan meramu. Wah, ternyata ini dalam goanya luas sekali. Penamaan batu melekat sebagai identitas mereka karena kerap tinggal di dalam batu atau goa dalam bahasa lokal. Enak sekali. Orang Punan hidup secara nomaden atau berpindah dalam belantara Bulungan, Kalimantan Utara. Mereka tidak benar-benar terpencil. Petualangan saya akan menarik sekali karena saya dan tim Jejak Petualang akan mengunjungi suku Punan Batu atau juga disebut suku rimba terakhir di Kalimantan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Dari Tanjung Selor, ibu kota provinsi, keberadaannya bisa dicapai selama 3 jam dengan menyusuri Sungai Kayan. Nah, karena tadi malam itu hujan, jadi sungainya ini deras sekali dan banjir. Perjalanan jadi akan kita tempuh selama 3 jam. Punan Batu adalah kelompok kecil dalam masyarakat suku Punan yang tersebar di beberapa wilayah di Pulau Kalimantan. Hidup berpindah-pindah di bawah kanopi belantara, mereka tidak tertutup dari dunia luar. Halo Datuk Karim, sehat bagaimana? Terima kasih. Halo, terima kasih sudah ditunggu, disambut. Datuk Karim ini beliau yang menghubungkan saya agar bisa datang ke sini. Halo, halo Karna. Abdul Karim, biasa dipanggil Datu, merupakan salah satu pewaris kesultanan yang hingga kini melanjutkan hubungan dengan warga Punan Batu. Terima kasih. Wah, saya dikasih, ini adalah kerajinan tangan dari sini namanya gaung. Kalau saya dikasih ini artinya saya sudah diterima. Umbi-umbian. Lagi ada ini. Sudah, tidak apa-apa Hakim. Tidak apa-apa, ini alat kita. Aman. Aman, tidak apa-apa, turunkan ya. Oh, mereka sangat asing sekali dengan alat-alat yang tim kami punya. Ini drone-nya mau ditombak tadi. Tapi aman Hakim, tidak apa-apa. Ya. Saat ini kelompok Punan Batu diperkirakan berjumlah sekitar 100 orang. Sebagian tersebar di goa dan pondok lain di dalam hutan. Punan adalah pemburu dan peramu. Berbeda dengan Dayak sebagai suku Kalimantan asli lainnya. Punan tidak mengenal bercocok tanam dan berladang. Mereka hidup hanya mengandalkan hasil pencarian di dalam hutan. Nah, jadi di sini ada keunikan, jika ada salah satu kelompok yang masuk ke hutan, mereka akan memberi tanda bahwa di sana ada bahan makanan. Saat berada dalam hutan, selain menggunakan bahasa isyarat tertentu, mereka juga pandai membaca tanda, terutama yang berkaitan dengan wilayah dan keberadaan kelompok lain. Oh, jadi begini ya, cara mereka berkomunikasi di hutan, tidak menyebut nama, tapi hanya mengeluarkan suara-suara tertentu. Suara yang dikeluarkan tujuannya untuk memberitahu posisi dan keberadaannya kepada kelompok lain, supaya tidak saling berebut wilayah pencarian. Ipung, saya ikut ya. Maaf, permisi. Yuk, toka mali hitam. Oh, ini. Mali kari tiang. Orang Punan memiliki pola makan yang sederhana, khas pemburu dan peramu. Mereka juga tidak mengenal pengawetan, sehingga umbi atau hasil buruan akan dimakan sampai habis saat itu juga. Punan Batu tidak mengenal pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki tanggung jawab yang sama, seperti mencari makan dan berburu. Salah satu potongannya sudah ditemukan.
Dan menurut informasi ini tuh getahnya gatal sekali, terlihat sih ini getah-getah yang warna putih di sini. Jadi pegangnya cukup dari samping saja. Yang besar ada. Ini ada yang besar juga. Hati-hati pegangnya. Sebagai peramu, mereka cukup jeli membedakan umbi hutan yang bisa dimakan. Termasuk anak-anak, sejak dini sudah diajarkan membedakan jenis makanan yang bisa dimanfaatkan. Perjuangan untuk mencari bahan makanan ternyata seperti ini. Tapi terlihat excited sekali, semangat sekali. Saya juga makin tidak sabar untuk dapat semua itu umbi-umbinya. Boleh berantem. Selain umbi-umbian, buah adalah hasil hutan yang biasa dimakan kelompok Punan Batu. Di depan kita ada pohon buah iho namanya, seperti rambutan, mirip-mirip rambutan. Masih dicari tahu gimana cara ambilnya ini, Datuk? Itu dipanjat ini. Oh, dipanjat? Wow. Kebiasaan orang Punan, pria dianggap dewasa ketika sudah bisa dan pandai memanjat pohon. Tidak heran, semua laki-laki dewasa di suku Punan sangat cekatan memanjat pohon. Sebagai penghuni rimba, isyarat dewasa juga tidak lepas dari kemampuan beradaptasi dengan alam. Cara ambilnya memang dipotong langsung dahannya, jadi semua jatuh, banyak sekali terkumpul. Saya coba ya. Oh, berarti ditelan, Mbak. Iya, mereka makannya pasti ditelan. Honda enggak kenyang. Buah seperti duku, langsat, dan rambutan mereka makan dengan bijinya. Selain kebiasaan, cara ini tujuannya agar lebih cepat kenyang. Mereka sadar, ada kalanya hutan tidak selalu menyediakan. Sehingga saat ada, mereka tidak pernah menyia-nyiakannya. Oh, yakin tadi sudah ganti baju ya? Ya, itu ganti baju. Tadi kan semua pakai baju kulit kayu. Memang sebenarnya digunakan untuk penyambutan tamu, walaupun dulunya memang sehari-hari digunakan. Cuman sekarang beraktivitas ya pakai baju biasa. Kalau pakai itu, dia takut nyangkut-nyangkut. Nyangkut-nyangkut ya, pasti. Ya, ini apa lagi? Mana lagi nih, Hakim? Itu. Sebelah sana ya? Buah ihu tidak mengenal musim. Walaupun berbuah setahun sekali, tetapi tidak serempak atau bergantian. Ipum, lagi cari apa nih, Pum? Kalima adalah jenis buah khas Kalimantan lain yang biasa dimanfaatkan orang Punan Batu. Karena pohonnya sudah lapuk, wanita ini memutuskan untuk tidak memanjatnya, melainkan menebang langsung. Hanya dengan parang, dia berusaha menebang pohon berukuran besar ini sambil memperhitungkan arah tumbangnya. Pum, ayo Dato sini. Oke. Ini dia, buah kalima. Tapi ini tidak bisa dimakan langsung. Harus diolah dulu, nanti kita makan bersama-sama. Sebagai kelompok nomaden, goa adalah salah satu tempat tinggal Punan Batu selain pondok. Masih trekking menyusuri hutan, sekarang tujuan saya adalah untuk mengunjungi suku Punan Batu yang tinggalnya di goa. Itu mulut goanya sudah terlihat dan trekkingnya lumayan susah ini. Masuk sini, Ipum ya? Oh, masuknya di sini ternyata. Mulut goanya besar di sana, tapi karena mungkin medannya terlalu susah, kita masuk lewat sini. Goa adalah tempat yang aman bagi Punan Batu. Biasanya mereka menetap hanya beberapa hari, lalu pindah ke goa atau pondok lain. Ini lihat, kami masuknya harus melangkah karena mulut goa ini kecil sekali. Tapi di dalam terlihat luas. Yuk kita masuk. Wah, ternyata ini dalam goanya luas sekali.
sini ada Ipung sudah masak ya. Wah, sedang masak apa ya Ipung? Ipung, saya ikut ya. Biasanya dalam satu goa disinggahi beberapa keluarga atau kelompok. Saat sebagian besar kaum pria berburu atau mencari hasil hutan, perempuan dan anak-anak akan dilindungi oleh seorang penjaga yang ditugaskan. Hasil buruan akan mereka olah dan dinikmati bersama di tempat ini. Untuk mengolah buah kalima ini memang harus dibungkus dulu dengan daun khusus. Namanya daun apa ini Ibu? Daun kumut. Daun kumut namanya. Jadi dimasukkan dalam ya. Cara masak punan batu juga masih sangat sederhana, tanpa peralatan dan beragam bumbu. Di sini tuh rasanya adem banget karena mulut gonya juga lebar sekali kan, tidak pengap gitu rasanya. Bener-bener anginnya yang masak itu sejuk sekali. Sembari menunggu buah kalimanya matang, kita bakar juga ini umbinya, kariting namanya, umbi kariting. Tidak lama, umbi sudah siap dinikmati. Enak, ini tuh rasanya mirip singkong. Tapi dagingnya lebih bersih sekali. Dan menurut saya rasanya ada manis-manisnya. Sebagai kelompok pengembara, goa merupakan tempat yang aman untuk berlindung dari ancaman binatang serta bahaya alam. Nah, ini hari sudah menjelang gelap, kami pun juga sudah lelah sekali. Setelah ini saya juga mau ikut beristirahat dengan suku Punan Batu di goa. Batang ketambar ini kalau saya pegang memang memberikan sensasi dingin, makanya ini ditaruh bagian dahi sama tenggorokan sampai ke dada supaya menstabilkan suhu tubuhnya lagi. Dingin ya rasanya. Untuk mengobati yang sedang sakit, orang Punan Batu biasa memanfaatkan tumbuhan hutan. Untuk flu, Bahan-bahan tersebut kemudian mereka ramu sendiri. kalau ini yang mau kita cari apa, Hakim? Kita mau cari ujung akar. Ujung akar. Oh, ini bisa. Oh, akarnya seperti itu. Ini untuk flu? Bukan. Oh, bukan. Ini untuk apa? Ini obat sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. Namanya? Namanya kailan. Kailan. Akar kailan. Iya. Setiap tumbuhan yang dipilih disesuaikan dengan penyakit yang akan diobati. Kemampuan dasar memilih tumbuhan yang berkhasiat mereka dapatkan secara turun-temurun. Prosesnya dilakukan langsung seperti ini. Potong. Oh, segitu saja. Secukupnya saja ya? Iya. Biar tumbuh terus, tidak habis. Oke. Lanjut lagi, Hakim. Keren sekali. Hutan bagi warga Punan Batu adalah anugerah yang bisa diambil manfaatnya secara bersama-sama. Termasuk tumbuhan obat. Saat seseorang menemukannya, dia akan menandai lokasi untuk diberitahu kepada warga Punan lainnya. Apa ini namanya? Sini. Ini namanya katabar. Katabar, pohon katabar. Pohon katabar. Untuk obat? Untuk obat Flu bisa? flu bisa. Oh. Nah ini setelah menyusuri hutan kurang lebih 1 jam perjalanan, dapatlah obat flu. Ini namanya pohon katabar. Kalau dari bentuk sebenarnya tidak terlalu tinggi ya, tapi umurnya sudah tua memang. Boleh. Ines adalah salah seorang warga Punan yang belum bisa mengobati sakitnya sendiri. Karena itu, saat di pengasingan, dia masih tetap membutuhkan pengobatan dari warga Punan lainnya. Masih nggak enak badannya, masih anget. Udah berapa hari kamu tidak enak badan? 3 hari. Dibikinin obat ya.
Batang ketambar ini kalau saya pegang memang memberikan sensasi dingin. Makanya ini ditaruh bagian dahi sama tenggorokan sampai ke dada supaya menstabilkan suhu tubuhnya lagi. Dingin ya rasanya. Air batang katabar merupakan obat alami yang biasa dipakai warga Punan untuk mengobati demam. Akim bikin apa Airnya yang dingin mujarab menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Ini aromanya bisa dihirup seperti ini. Karena aromanya kan ada. Oh gitu. Ya bisa memulihkan kita rasa pusing. Selain air batang pohon, mereka juga membuat ramuan yang bisa dihirup dan diminum. Sebuah resep lengkap untuk setiap penyakit yang disembuhkan. Ini harum sekali. Ini adalah akar dari pohon pitarus. Sebenarnya yang digunakan untuk ramuan adalah kulit dari akar ini. Tapi akarnya pun saat dihirup pun juga bisa untuk menghilangkan pusing-pusing. Memang sih ini rasanya rileks sekali setelah saya menghirupnya. Harum sekali. Kalau ramuan ini biasanya didiamkan dulu, baru bisa diminum. Saya hari ini belajar banyak sekali bagaimana cara suku Punan benar-benar memanfaatkan alam untuk pengobatan juga. Dan inilah salah satu cara untuk menjaga hutan, maka hutan akan memberi kehidupan. Semoga cepat sembuh ya, Kumes. Hari ini, saya bersama Akim Heri akan mengunjungi kelompok Punan Batu lain yang tinggal di dalam pondok. Selamat siang Bapak, Ibu. Wah, lagi panen buah ya? Ini buah duku. Ini kadamu. Ini. Kalau ini apa Pak? Kalau ini buah karet. Buah karet. Buah karet. Hari ini, banyak sekali buah-buahan yang dikumpulkan oleh keluarga Akim Asur. Bapak ini enak tidak? Enak. Saya baru lihat ini buah, apa tadi? Memang betul. Kedamu. Kedamu. Bisa dimakan langsung? Cara makannya direbus sama Harus di direbus air dulu. panas. Yang bisa dimakan langsung yang mana? Langsat sama buah karet. Buah karet. Karena belum pernah coba buah karet, saya mau coba, boleh Pak ya? Boleh. Ih, baik sekali loh. Saya Coba, baru ya. datang dikasih buah. Seperti ini dalamnya ya. Masam. Asam manis gitu. Mirip ini Pak ya, mirip manggis. Iya. Mirip manggis, dari tekstur juga bentuknya itu juga mirip manggis, warnanya saja yang berbeda. Enak tapi. Kalau ini mirip nangka buahnya, di sini namanya apa Pak? Ulai. Ulai, buah ulai, bisa dimakan langsung juga ya? Bisa. Saya penasaran juga ini, ada yang sudah terbuka? Ada. Boleh ya Bapak? Bisa. Ini lebih manis, mirip-mirip nangka juga ini. Tapi kayak ada rasa pisangnya Pak. Atau perasaan saya saja. Enaknya. Ulai adalah buah khas Kalimantan mirip durian, namun memiliki duri yang lebih kecil. Ini di rumah lagi ada acara apa Pak? Ramai-ramai keluarga? Karena ada menantu melahir, dia yang dipanggil keluarganya, bapaknya sama mamanya. Oh begitu, ada yang sedang melahirkan. Ada baru 3 hari. Jika ada yang baru melahirkan, seluruh keluarga dan kerabat yang tinggal jauh akan datang menengok. Selama beberapa hari, mereka berkumpul berbalut kebahagiaan menyambut kedatangan anggota keluarga baru. Cakep banget. Sudah ada nama Kak? Belum ada nama, karena baru 3 hari ya. Anak keberapa? Anak ketiga.
Ini perempuan, umurnya baru 3 hari dan memang kalau di sini tuh harus ditunggu beberapa bulan dulu baru dikasih nama. Dan kalau bisa dilihat di sekitar ini ada asap-asapan kan, tujuannya supaya dedek bayinya ini semakin hangat. Hanya dengan asap dari pembakaran, ibu muda ini melindungi bayinya dari nyamuk dan bahaya alam lainnya. Selain bertemu keluarga Akim Asud, saya juga berkunjung ke keluarga Edi yang tinggal di hulu sungai. Wih, adik dari mana? Sini. Itu bawa apa? Coba kakak lihat. Apa ini? Jamur. Untuk apa ini, Pum? Untuk pasang api, untuk obat nyamuk. Oh, Untuk nyamuk ada bakar. Ada. apa? Kalau kami kulat, Kulat ya, namanya. kulat batang. Kulat batang, Ya. jamur batang. Ya, begitu. Oh, begitu. Ini adalah jamur, namanya kulat kalau di sini. Ya. Semua keluarga di Punan pasti punya, karena ini kalau dibakar bisa jadi obat nyamuk. Tubuh mungil ini adalah generasi penerus Punan Batu. Semenjak kecil, dia sudah berani masuk hutan sendirian. Dengan ditemani seekor anjing, anak Punan Batu biasa menembus pekatnya hutan untuk mencari bermacam kebutuhan. Coba kasih tahu kakak, mana durian yang sudah matang? Yang sudah matang yang mana? Mana yang sudah matang? Dia. Semuanya? Ini kan ada yang hijau. Ini ada yang kuning. Semua matang ya? Semua matang katanya. Kalau matang pohon tuh pasti jatuh. Kalau dia baru jatuh, Pasti matang. dia baru dia hijau. Gitu. Tidak terasa, saya berada di Pondok Edi hingga hari menjelang gelap. Sudah siap bakar ya ini, Bu? Ini kulat batang. Ya. Kulat batang siap dibakar. Ya begini kalau Tapi bener loh, tadi saya sedikit digigit nyamuk. Cuman sekarang setelah udah dibakar kulat batangnya, hilang semua nyamuknya. Cuman ini tidak bertahan lama, hanya beberapa jam saja. Nanti ditambah lagi sampai pagi. Nah ini kulat batang yang baru diambil, biasanya ditaruh dulu di atas panggangan seperti ini. Memang sengaja ditunggu sampai kering sekali, biar kualitasnya lebih bagus lagi. Nah, obat nyamuknya sudah siap. Saya pun sudah mulai lelah. Setelah ini kami akan bersiap untuk istirahat. Ayo kita ke kamarnya Agi ya. Kamu ikut kakak gendong ya. Anggota keluarga yang beranjak dewasa biasanya akan tidur terpisah di lapo atau pondok sendiri. Ayo kita coba tidur sini. Boleh kakak ikut ya. Semalam ada hujan. iya. Tapi kamu tidak kena hujan ya di sini? Di sini tidurnya mereka. Tapi hangat loh ternyata. Terus nyaman juga. Sini tidur sama kakak sih. Hari sudah semakin gelap. Malam ini saya memutuskan untuk tinggal dan menginap di pondok ini. Di hari ketiga menyelami kehidupan suku nomaden terakhir yang masih tersisa, saya mengunjungi pondok suku Punan yang lain. Nah ini dia, saya sudah sampai di salah satu lapo atau pondok suku Punan Batu yang berada tepat di pinggir sungai. Bapak kalau ini sedang masak apa? Sedang masak apa? Panggang apa ini? Padang liking. Apa namanya? Liking. Likieng. Ya, bahasa kami. Ini dipanggang sudah berapa lama? 1 bulan. 1 bulan ini ya. 1 bulan. Oh, boleh saya pegang ya? Boleh pegang aja. Ini namanya likieng. Iya. Jadi isinya adalah buah durian yang sudah dibungkus dengan daun apung namanya. daun apung. Ini tuh dipanggang sudah 1 bulan lamanya supaya nanti durian itu bisa awet. Bahkan awetnya bisa 5 tahun lebih Bapak ya. Ya. Wih.
Sebagian warga Punan Batu sudah mengenal cara mengawetkan makanan. Kebanyakan dilakukan oleh mereka yang menetap dalam pondok. Harum. Enak sekali. Bodon bukan satu-satunya pembuat likieng di Punan Batu. Warga lainnya juga melakukan hal yang sama, terutama saat musim buah seperti sekarang. Masih menyusuri pedalaman hutan suku Punan Batu, saya hari ini ditemani Alang Agus mau mengunjungi salah satu keluarga yang tinggal di sini, yaitu Haki Ma'ruf. Sepanjang perjalanan, saya melihat pemandangan menarik khas pedalaman Kalimantan. Untuk mengunjungi keluarga ini, lihat, bagus banget pemandangannya. Itu batuan kars, dan di depan tuh ada stalaktit. Keren banget. Butuh 2 jam perjalanan untuk menjangkau pondok keluarga Haki Ma'ruf. Durian hutan memiliki daging yang lebih tebal dan aroma yang lebih kuat. Wah, nggak sia-sia ini. Berdua bukanya, dagingnya pun juga banyak. Penuh. Daging penuh. Kalau bikin satu likieng butuh berapa durian? Segini sudah cukup? Mana cukup? Oh, kurang, tambah Masih lagi. kurang. Oh. Nah, ini ada salah satu info untuk bikin likieng paling bagus itu yang saya lihat, lalu pakai daun apung. Tapi ini karena tidak ada daunnya, jadi pakai daun apa ini? Liangu. Liangu bisa juga sih. Bisa. Mana? Daun yang dipakai membungkus juga bukan daun sembarangan, melainkan harus kuat menahan panas dan membuat makanan tetap awet. Sudah jadi ternyata. Memang terlihatnya mudah, tapi tekniknya harus benar, dari mengupasnya, juga mengumpulkan dan diikat seperti ini, simpul demi simpul. Jadi sudah tinggal dipanggang. Iya. Selain likieng, suku Punan juga sudah mulai mengawetkan daging. Wah, di sini ternyata ada daging ular juga yang sedang diawetkan juga. Ini ular bongi. Iya. Yang pendek itu tapi gendut sekali. Pokoknya apa saja yang ditemukan di alam ini bisa dimakan, diawetkan juga. Wah, seperti ini ternyata dalamnya ya. Iya. Beruntung saya kesini bisa nyobain likieng yang sudah siap makan. Ini di keluarganya Haki Ma'ruf. Warnanya berubah menjadi coklat kehitaman, teksturnya tuh juga semakin padat. Harum. Enak sekali. Bener enak banget. Teksturnya itu mirip, iya sih mirip dodol. Cuman ini aroma wangi, duriannya terasa sekali. Ada aroma asapnya tapi justru nggak begitu kuat, tidak mengurangi rasanya. Ini luar biasa enak banget. Enak banget Ibu. Saya habiskan gimana? Setelah beberapa hari menyelami warga Punan Batu yang masih mempraktekkan cara hidup prasejarah, akhirnya saya memutuskan untuk kembali. Jadi ternyata ada aturan di sini, jika musim buah tuh belum selesai, belum boleh dimakan ini likiengnya. Tapi karena saya tamu, tidak disajikan.
tempat lain nggak ada nih. Cuma ada di Punan Batu ini, ada ini. Dalam petualangan itu yang saya suka adalah tempatnya, orang-orangnya, dan kuliner yang saya rasakan. Dan dalam perjalanan saya, beberapa hari di suku Punan Batu ini banyak sekali yang saya pelajari. Dan inilah tujuannya kita menjaga hutan, selalu ada kehidupan yang akan diberikan juga untuk kita. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.